Ramadan kali ini kita tentang membangun spiritual dan kesehatan mental, tentunya dalam membangun negeri. Oke, Bapak izin kita mulai saja ya Pak, langsung ya. Baiklah. Oke, Bapak, puasa itu kan merupakan rukun Islam ya Pak, dan ibadah wajib dalam umat Muslim Pak. Boleh disampaikan Pak, puasa itu seperti apa? Gitu Pak, boleh dijelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercerita tentang puasa. Puasa ini kan merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Endingnya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lupa namanya. Mbak Wiris. Jadi Mbak Wiris, puasa itu salah satu ibadah daripada ibadah-ibadah yang lain. Ibadah itu ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada umrah, ada ibadah-ibadah yang lain. Jadi ibadah itu merupakan jalannya, titik sampainya adalah Allah. Puasa itu adalah jembatannya, titik sampainya adalah Allah. Ketika kita sholat, ketika kita berpuasa, ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, ini merupakan jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita butuh Allah, jadi kita butuh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebenarnya kurikulum pendidikan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu belum lagi kita diajarkan bagaimana caranya mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kurikulum yang pertama itu adalah mengenalkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, awaludin ma'rifatullah, awal agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dakwah Rasulullah di Makkah selama 13 tahun pertama itu, Rasulullah bukan mendakwakan bagaimana cara sholat, bagaimana memerintahkan puasa, berzakat, berhaji, berumrah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, bukan. Tapi 13 tahun dakwah Rasulullah di Makkah itu adalah mengenalkan umat, bagaimana umat ini mengenal dirinya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama-ulama sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia mengenal Allah. Maka ketika dia sudah mengenal Allah, maka kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Apa jalannya? Jalannya adalah dengan kita beribadah kepada Allah. Apa ibadahnya? Ibadah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Salat, as-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah jalannya bagi orang-orang yang beriman untuk berjumpa dengan Allah. Apalagi jalannya? Puasa. Apalagi? Berzakat, berhaji, berumrah, dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi ibadah itu jalannya, titik sampainya Allah, tujuannya adalah Allah. Maka puasa yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar puasa, tapi harus mampu membangun spiritual kita. Bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi bagaimana membangkitkan kesadaran yang ada di dalam diri kita, memunculkan rasa, dan rasa itulah yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wow, keren sekali. Ya Pak, dari dengan kita mendekatkan diri kepada Allah itu merupakan proses ya Pak, perjalanan spiritual kita kepada Sang Khalik ya Pak. Iya. Oke. Dan itu dapat meningkatkan juga kan Pak dalam kesehatan mental kita tentunya ya Pak, dengan pemikiran hati, emosional kita, psikologis, semuanya bisa
jadi satu di situ Iya. ya Pak, satu kesatuan. Dan benarkah Pak spiritual itu dapat meningkatkan kesehatan mental dan berpengaruh Pak dalam kehidupan sosial seseorang seperti itu? Iya. Jadi muara daripada ibadah itu, sholat, puasa, ibadah yang kita lakukan itu muaranya adalah takwa. Muara daripada takwa itu adalah akhlakul karimah. Muara daripada akhlakul karimah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, adalah berkasih sayang bagi seluruh alam semesta. Jadi orang yang dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholatnya, puasanya, ibadah yang dia lakukan merupakan jalannya itu telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia itu akan menjadi hamba yang mampu untuk menampilkan sifat-sifat ilahiyah itu dalam kehidupannya sehari-hari. Apa sifat-sifat ilahiyah? Sifat Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka orang yang berpuasa, orang yang sholat, orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi pribadi yang berkasih sayang bagi seluruh alam semesta, bagi seluruh umat. Apakah dia muslim atau non-muslim, kepada manusia, kepada siapapun, bahkan kepada binatang atau hewan pun dia berkasih sayang. Kenapa? Karena dia memakaikan sifat ilahiyah itu di dalam dirinya. Karena dirinya dekat dengan yang maha kasih, dengan yang maha sayang, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam diri kita manusia ini kan Allah ilhamkan dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan ke dalam setiap jiwa manusia itu dua kecenderungan. Pertama adalah baik, yang kedua adalah buruk. Baik dan buruknya kita tergantung kepada jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, maka merugilah orang yang mengotorinya. Artinya adalah orang yang mensucikan jiwanya itu dia beruntung, adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi siapa yang jiwanya bersih, jiwanya suci karena dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menampilkan sifat-sifat yang baik, yang bersih, yang suci itu pula dalam kehidupannya. Jadi kalau mentalnya baik, maka apa yang dia tampilkan dalam kehidupan sehari-hari pasti baik. Masya Allah. Nah, karena begini Mbak, karena apa yang kita tampilkan ini, gerak langkah, kaki, perbuatan, akhlak kita sehari-hari, itu merupakan pancaran yang ada di dalam jiwa kita. Bagi siapa yang jiwanya baik, pasti dia akan tampil menjadi pribadi yang baik. Bagi siapa yang jiwanya kotor, jiwanya tidak baik, maka perkataannya kotor, pikirannya kotor, perbuatan yang tidak baik, karena desakan yang ada di dalam jiwanya. Begitu dia Pak. Itulah ada kata-kata seperti ini Pak, kita adalah apa yang kita pikirkan ya Pak. Iya. Iya benar. Karena sumbernya dari dalam Ya, ya. sebenarnya Pak, dari pikiran ya Pak dan hati. Seseorang yang dinyatakan sehat secara spiritual itu seperti apa ya Pak? Iya. Orang melihat yang sehat secara spiritualnya, lihat dengan tingkah laku, akhlak, perbuatannya sehari-hari. Oke. Ya, kalau memang jiwanya sehat, maka yang dia tampilkan tadi adalah pribadi yang sehat. Tapi kalau dia mungkin dia suka mencuri, perkataannya kotor, mungkin pribadi yang tidak baik, itu merupakan pancaran daripada jiwa yang tidak baik. Berarti dia punya spiritualnya belum bagus. Maka oleh sebab itu, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah yang kita lakukan inilah dalam rangka untuk membantu membangun spiritual kita. Karena hari ini Mbak, banyak kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi belum mampu untuk membangun spiritual. Kenapa? Karena kita hanya beribadah secara ritual-ritual saja. Orang sholat, kita sholat. Orang puasa, kita puasa. Orang berzakat, kita berzakat. Orang berhaji, kita berhaji. Orang berumrah, kita berumrah. Tapi kita tidak tahu hakikat daripada ibadah yang kita lakukan itu, sehingga tidak mampu untuk mendekatkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa yang kita dapatkan? Yang dikatakan oleh Rasulullah, banyak orang yang sholat tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya capek saja. Banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar. Banyak orang yang melaksanakan ibadah haji, banyak orang melaksanakan ibadah umrah. Padahal berhaji dan berumrah itu adalah perjalanan spiritual menuju Baitullah,
menuju rumah Allah supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia sampai berhaji, berumrah, dia hanya berjalan-jalan saja. Seperti orang yang berdharma wisata. Kalau bahasanya keren sekarang itu adalah Traveling, wisata ya. religi ya, Iya, traveling, iya, wisata religi religi. Islami, atau traveling syariah. Traveling Tapi syariah. tidak mampu untuk merubah kepada perangai dan tingkah laku. Iya. Esensi dari ibadah ternyata Iya. juga ya. Esensinya itu. Esensi daripada ibadah kita ini adalah akhlakul karimah. Kenapa? Karena dia dekat dengan yang maha baik. Tapi kalau kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita sudah melaksanakan ibadah, tapi kita belum mampu untuk menampilkan esensi yang sesungguhnya adalah akhlakul karimah itu, berarti harus kita perbaiki lagi kualitas daripada ibadah yang kita lakukan. Jangan-jangan, Mbak Kris, kita itu sholat, kita ini berpuasa hanya jasmani. Betul ya Pak. Ruh, jiwa kita tidak pernah dekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak timbul kesadaran di dalam beribadah itu. Maka banyak orang yang sholat, berpuasa itu tidak ada perubahan apa-apa. Hati tidak bergetar. Hati tidak bergetar. Kenapa? Karena dia sholat, berpuasa tidak dengan kesadaran. Tidak menimbulkan rasa. Kalau orang yang ibadahnya dengan kesadaran, pasti ada efeknya terhadap akhlak dan perilakunya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kalau kita sholat, apa kata Allah? La taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah engkau sholat sedangkan engkau dalam keadaan tidak sadar. Jangan sholat, kata Allah. Jangan kita melakukan sholat itu. Kenapa? Karena engkau tidak sadar. Kalau bahasa sekarang ada ahli umum mengatakan dia dalam keadaan mabuk. Oh, iya, Mabuk itu maksud dalam tidak punya kesadaran dirinya. Iya, Pak. Apa yang dia sebut dia tidak tahu. Betapa banyak hari ini orang sholat, dia baca Allahu Akbar, dia baca doa iftitah, dia membaca surah Al-Fatihah, dia ketika ruku, ketika sujud dia baca Subhana Rabbil Azim ya bihamdi, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, Sami Allahu liman hamidah, dia bertahlil, bertahmid dan membaca bacaan sholat. Tapi Sampai salam ya Pak. sampai salam, tapi dia tidak tahu arti bacaan itu. Masya Allah, aduh. Ketika dia tidak tahu arti bacaan itu, padahal Mbak, sholat itu adalah berbisik-bisiknya kita dengan Allah. Iya, iya. Sholat itu adalah berdialognya kita dengan Allah. Bagaimana mungkin kita akan dekat jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara apa yang kita bisikkan, kita bicarakan, kita dialogkan kepada Allah itu di dalam sholat, kita tidak paham. Maka yang dia sholatkan itu adalah badannya, jasadnya, jasmaninya. Ternyata ruhnya, jiwanya, kolbunya tidak pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini, Mbak, hanya dapat capek saja. Padahal, apalagi, mohon maaf, kita hari ini banyak beribadah itu tujuannya bukan Allah lagi. Padahal ibadah ini, Mbak, jalannya, titik sampainya adalah Allah. Ibadah yang kita lakukan adalah jembatannya, titik sampainya adalah Allah. Tujuannya Allah. Tapi hari ini banyak kita yang beribadah tujuannya bukan Allah lagi. Apa tujuannya? Hanya takut pada neraka Bapak. Pahala. Pahala kan? Pahala. Tujuannya apa? Pahala. Pahala. Tujuannya apa? Surga. Dia sholat, itu apa? Supaya masuk surga. Dia takut meninggalkan sholat. Kenapa? Takut masuk neraka. Padahal sebenarnya dia meminta upah daripada ibadahnya itu. Dia sholat minta upah kepada Allah. Apa upahnya? Pahala. Dia puasa, dia minta pahala. Dikumpul-kumpulkan pahala itu, dia minta ganti dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya, Mbak, kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita meminta upah daripada ibadah kita. Kenapa kita? Dengan nikmat yang telah diberikan sampai saat ini. Banyak kenikmatan. Yang kedua, kita datang dari Allah. Iya, betul. Kesehatan kita dari Allah. Ketika kita datang dari Allah, kesehatan kita dari Allah, setelah kita beribadah, kita sehat, habis itu kita minta pula upahnya, pahalanya. Kita datang dari Allah,
rezeki kita dari Allah, kesehatan kita dari Allah. Ketika kita diberikan kelebihan harta, kita bisa bantu orang lain. Ketika kita bantu orang lain, kita minta pula upahnya. Apa upahnya? Pahala. Apa upahnya? Pahala itu kita kumpulkan, kita ganti dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya Mbak, kita tidak meminta upah itu. Harusnya apa yang kita lakukan? Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita. Ya Allah, aku datang dari Engkau. Engkau berikan aku kesehatan. Sebagai tanda syukurnya kita menyembah, berucapkan terima kasih kepadanya, ingat kepadanya. Habis itu kita berterima kasih, ya Allah, aku datang dari Engkau. Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan rezeki. Berterima kasih hamba kepada Engkau ya Rabb. Engkau jadikan wakilmu untuk bisa membantu orang lain. Karena kita ini merupakan khalifah fil ardh, sebagai pemimpin di muka bumi. Kita ini kan sebagai wakilnya Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Kita inilah wakilnya untuk membantu makhluk manusia yang ada di muka. Kita dipilih oleh Allah. Harusnya kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah karena kita yang dipilihnya. Bukan kita meminta pahala, bukan kita minta diganti dengan surga. Maka siapa yang seperti itu, Mbak? Mereka yang mengenal dirinya dan mereka yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sekali Bapak. Begitu dia, Mbak. Baik, ini kan tadi kita membahas tentang internal ya Pak, di diri kita sendiri ya. Maksudnya perjalanan spiritual menumbuhkan kesadaran diri itu semua kepada personal masing-masing. Nah, kemudian ada nggak sih Pak korelasi dalam membangun spiritual untuk negeri ini Pak, maksudnya negara kita lah tercinta Pak? Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa kita ini kan khalifah. Ya, manusia itu ada khalifah, pemimpin sebagai wakilnya Allah di muka bumi. Tujuannya untuk apa? Bagaimana kehidupan di muka bumi ini penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman. Kalau dilihat lagi, Mbak, banyak orang yang tidak tahu kita ini lahir atas nama dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita ini atas nama dirinya, bukan atas nama diri kita. Kita ini dilahirkan oleh Allah, diutus oleh Allah ke muka bumi ini atas nama dirinya. Untuk apa? Bukan untuk saling bunuh-membunuh, bukan untuk saling hujat-menghujat, bukan untuk saling zalim menjalimi, bukan untuk saling bantai-membantai, bukan untuk saling bohong-membohongi, saling hujat-menghujat, saling iri dengki, tidak. Tapi Bismillahirrahmanirrahim, atas nama dirinya. Kita ini diutus oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk Rahman dan Rahim, untuk berkasih sayang bagi seluruh alam semesta. Kalau ini yang kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tidak akan mungkin kita umat manusia ini sebagai anak bangsa ini untuk saling hujat-menghujat. Mau agama apapun dia, mau dari suku apapun dia, mau status sosialnya bagaimanapun dia tidak memandang itu. Kenapa? Dia memandang dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, maka mereka tidak akan ada bermusuh-musuhan. Dia paham, Mbak? Manusia memandang kepada rupa, tapi Allah memandang kepada hati. Banyak manusia memandang bentuk rupa, tapi Allah katakan, aku tidak pandang bentuk rupamu, siapa kamu, jabatan kamu, mau ganteng, mau cantik, mau kaya, mau miskin, aku tak pandang, kata Allah. Yang aku pandang adalah hatimu. Bagaimana kedekatan hatimu, kebersihan hatimu, dan kemanfaatan dirimu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau spiritual kita bagus, nilai-nilai ibadah kita itu kita tampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mau muslim dia, mau non-muslim, mau orang Padang, mau orang Jawa, dia bersama-sama untuk menebarkan kebaikan, bersama-sama untuk menebarkan cinta dan kasih sayang. Tidak ada musuh-musuhan, tidak ada orang perang-perang kampung, tidak ada mungkin tawuran-tawuran. Yang ada apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Jangan engkau bermusuh-musuhan.
jangan engkau saling zalimi, maka jangan saling berpecah belah. Ini dikatakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Kita nih harus menyatu, saling bantu membantu, saling tolong menolong. Dengan apa? Dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seluruh anak bangsa berbuat seperti itu, ada yang masyarakat tidak mampu dibantu, ada yang perlu bantuan, ada turun, baik itu pemerintah, baik itu DPR, semua anak bangsa ini saling bantu membantu, saling tolong menolong. Dia tidak saling zalimi, mungkin tidak ada korupsi, tidak ada maling, mungkin tidak ada kekerasan, tidak ada tawuran. Semua umat manusia mereka saling menebarkan kasih sayang. Tapi inilah kehidupan, panggung sandiwara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini karena semuanya datang dari Allah, semua akan kembali kepada Allah. Allah berikan akal kepada kita, mana yang baik, mana yang buruk, terserah kepada kita. Allah tidak melarang kita. Ya, kita mau jalan baik, mau jalan buruk. Karena di dalam diri kita tadi kan Allah udah siapkan sifat baik, sifat buruk. Kita mau baik silakan, mau buruk silakan. Bahkan surga dan neraka itu tergantung dari diri kita juga. Mau kita ke surga, mau kita ke neraka, tergantung diri kita. Mau kita berbuat baik, mau kita berbuat tergantung kepada diri kita. Karena itulah manusia ini diberikan akal oleh Allah. Maka oleh sebab itu, beragamalah kita mempergunakan akal kita. Karena agama ini pasti diterima oleh akal. Bukan beragama dengan doktrin-doktrin, dengan dogma-dogma. Akhirnya kita tidak mengenal diri kita, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mampu menebarkan kasih sayang dan membawa kemanfaatan bagi seluruh alam semesta. Masya Allah. Aduh, banyak sekali, Masya Allah. Kayak bergetar hati saya Bapak izin boleh disampaikan ke mahasiswa nih Bapak, pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa bagaimana cara menumbuhkan kesadaran, kemudian untuk menumbuhkan kesadaran dan membangun spiritual tadi Pak, agar kita sebagai umat muslim ini saling menebarkan kebaikan untuk sesama, seperti itu Bapak. Ya, setiap kita kan pasti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara pribadi. Jadi kita, apalagi kita yang sudah berumur 40 tahun. Kalau saya Mbak sudah 43 tahun. Kalau kita sudah berumur 40 tahun, mendekati 40 tahun, apalagi 40 tahun lebih, sudah saatnya bagi kita untuk membangun spiritual kita. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW itu umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul? Karena umur 40 itu adalah umur yang matang secara spiritual. Kualitas ibadah kita harus berbeda dengan anak kita masih SD, masih SMP, masih SMA. Kita sudah mendekati 40 tahun ini harus kita rubah. Kualitas kita harus mengenal kita, siapa kita, dari mana kita, sedang di mana kita, akan kemana tujuan kehidupan kita. Kita datang dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Bahkan di dalam diri kita ini semuanya kita ini sama. Saya, ruh saya, Allah tiupkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak juga ditiupkan oleh ruh Allah. Kita ini sama. Yang membedakan kita, baik kita muslim dan non-muslim dan yang lainnya, yang membedakan cuman casing kita, identitas kita. Ada yang muslim, ada yang non-muslim, ada yang dari Padang, ada yang dari Jawa, ada yang dari Medan, dari Flores dan sebagainya. Itu identitas kita. Tetapi ketika identitas kita itu melekat ke dalam diri kita, maka kita lupa untuk mendengarkan kesadaran jiwa kita. Akhirnya apa? Kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, siapapun kita, apakah kita mahasiswa, apakah kita pekerja, khusus untuk keluarga besar mereka, setiap diri kita. Saya bukan mengajarin, bukan menggurui, bukan mentausiahi, karena ini masalah spiritual adalah hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara pribadi. Kita lah yang akan mempertanggungjawabkan sendiri, kita yang menjalaninya, dan kita yang merasakannya. Bagaimana kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah bimbing kehidupannya. Tapi kalau dia jauh daripada Allah, pertama dia akan mendapatkan kesengsaraan. Apa itu kesengsaraan? Hatinya tidak tenang, hidupnya tidak nyaman, tidak merasakan kebahagiaan. Karena yang mampu memberikan kebahagiaan itu cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Mereka yang dekat,
yang kokoh hubungannya dengan Allah, maka Allah berikan ketenangan dan kebahagiaan. Jadi oleh sebab itu, kita saatnya untuk mempergunakan akal kita dalam beragama, bukan doktrin. Dan jadikanlah kita beribadah bukan hanya sekedar di saat sholat kita hanya membaca mantra-mantra sholat, baca-bacaan, tapi kita tidak tahu. Banyak orang yang membaca Al-Quran targetnya adalah untuk supaya berapa kali mengkhatamkan Al-Quran. Begitu bangganya. Tujuannya apa? Mendapatkan pahala. Padahal bukan itu. Al-Quran itu adalah pesan Allah. Bagi siapa yang membaca Al-Quran, dia baca artinya, dia tahu apa yang dipesankan oleh Allah kepada dirinya. Ketika pesan itu sampai, dia lakukanlah pesan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Selamatlah hidupnya. Jadi, bagaimana ibadah kita membangun kesadaran. Ketika kita sudah membangun kesadaran, muncullah rasa. Bukankah rasa itu yang membangkitkan semangat kita? Ketika azan di masjid, Mbak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangkit kesadarannya. Hayya 'alas shalah, datang semangatnya, kesadaran rasa. Dia berjalan merangkak ke masjid. Panggilannya apa? Panggilan keimanan, kesadaran, panggilan hatinya, panggilan rasanya. Bukankah Mbak, mohon maaf, ketika Mbak suka dengan seseorang, dengan rasa cinta, kesukaan, kerinduannya, bukit yang tinggi akan didaki, lurah yang dalam akan dituruni. Kenapa? Rasa. Bukankah setiap diri kita ketika rindu dengan ayah kita, dengan mak kita, dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan orang-orang yang kita sayangi, kita mau mengorbankan diri kita, pulang kita ke kampung halaman, atau kita datangi kalau anak kita lagi di pondok pesantren dan sebagainya. Kenapa? Kita perjuangkan. Kenapa? Karena kita sadar, punya kesadaran, punya rasa. Maka oleh sebab itu, kenapa rasa itu muncul? Karena kita kenal. Maka oleh sebab itu, kita yang pertama adalah kenalkan diri kita dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin kita akan mampu beribadah dengan kesadaran? Pepatah orang Melayu mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana mungkin dia akan cinta, akan sayang, akan rindu kepada Allah, sementara dia tidak pernah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Maka oleh sebab itu, mudah-mudahan alam semesta ini diciptakan oleh Allah sebagai guru dalam kehidupan kita. Inilah yang akan terus membuat kita bertumbuh sehingga kita mengenal diri kita, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita menjadi wakilnya Allah di muka bumi untuk menebarkan kebaikan dan menjadi manusia yang bermanfaat. Bukankah itu kata Allah, manusia yang terbaik di hadapan Allah adalah manusia yang memberikan manfaat bagi seluruh alam semesta. Jadi Mbak, terakhir, kesolehan kita, prestasi kita di hadapan Allah bukan berapa banyak kita sholat, bukan berapa kali kita tahajud, bukan berapa lama kita berpuasa, tapi kesolehan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita selesai melaksanakan sholat, kita semakin dermawan. Ketika selesai melaksanakan puasa, kita semakin penyabar. Ketika selesai kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita semakin menebarkan kebaikan-kebaikan, semakin menebarkan kasih sayang, semakin menebarkan kemanfaatan. Itulah manusia yang berprestasi, yang soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja Mbak, mohon maaf. Insya Allah, subhanallah. Alhamdulillah kita sudah di penghujung ini ya Pak. Satu nih Pak dari saya. Fix politisi surau sekali. Masya Allah. Baiklah, untuk penutup berarti kita tutup dengan hari ini, ya ampun, pokoknya saya sampai bergetar hati saya. Karena ini benar-benar membangun spiritual, bukan ritual, benar teman-teman. Jadi kita harus menumbuhkan rasa kesadaran itu dalam diri kita. Jadi tidak hanya menjadi suatu kewajiban saja ya Pak, tapi berdasarkan atas Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dari beliaulah kita semua ada di dunia ini dan menebarkan semua kebaikan. Masya Allah, terima kasih Bapak sudah datang di Unrika, khususnya di Unrika TV dalam spesial Ramadan ini. Semoga tahun-tahun berikutnya datang lagi ya Pak. Terima kasih dan kita tutup. Bye sahabat Unrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada mau ke dalam nggak? Yaudah yuk. Oke yuk. Salah satu fakultas unggulannya yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lingkungan belajar yang nyaman, didukung dengan pelayanan administrasi yang ramah.